Tanah aluvial adalah jenis tanah yang terbentuk dari endapan lumpur, pasir, dan material organik yang dibawa oleh aliran air sungai atau banjir. Nah, tanah ini cenderung subur karena memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan dapat menampung air dengan baik. Hal ini karena material yang terbawa oleh air sungai tersebut dapat memberikan nutrisi bagi tanaman. Dan strukturnya yang porus memungkinkan tanah tersebut dapat menyimpan air lebih lama. Nah, tanah aluvial juga banyak digunakan sebagai lahan pertanian karena potensi kesuburannya yang tinggi. Tanah ini sering digunakan untuk menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Namun, tanah aluvial juga memiliki kelemahan, seperti rentan terhadap erosi dan banjir. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan yang baik untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah dengan melakukan pengendalian erosi dan memperbaiki saluran air sungai atau irigasi, sehingga aliran air dapat terkendali dengan baik. Dari video tersebut, kita bisa memahami bahwa tanah aluvial merupakan tanah yang terbentuk dari proses pengendapan material yang dibawa oleh air, seperti sungai atau banjir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai karakteristik tanah aluvial. Seperti yang terlihat pada gambar ini, tanah aluvial biasanya ditemukan di daerah dekat aliran air. Tanah ini terbentuk dari material seperti pasir, debu, dan lumpur yang terbawa oleh air, kemudian mengendap di dataran rendah. Proses pembentukan tanah aluvial terjadi secara terus-menerus. Air membawa material dari daerah lain, lalu mengendapkannya di suatu tempat. Semakin lama, endapan tersebut akan menumpuk dan membentuk lapisan tanah. Jika dilihat dari sifat fisiknya, tanah aluvial memiliki lapisan-lapisan yang berbeda. Seperti pada gambar ini, lapisan tersebut menunjukkan bahwa tanah terbentuk dari proses pengendapan yang terjadi secara bertahap. Tekstur tanahnya juga beragam, mulai dari pasir, debu, hingga liat, tergantung dari material yang dibawa oleh air. Selain itu, warna tanah aluvial umumnya coklat hingga keabu-abuan, dan strukturnya masih belum berkembang sempurna karena termasuk tanah muda. Dari segi kimianya, tanah aluvial ini memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik. Hal ini karena tanah ini sering mendapatkan tambahan unsur hara dari endapan baru yang dibawa oleh air. Selain itu, pH tanahnya cenderung netral hingga sedikit asam sehingga mendukung pertumbuhan tanaman. Secara biologi, tanah aluvial juga memiliki aktivitas mikroorganisme yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya bahan organik yang cukup, sehingga membantu proses penguraian dan meningkatkan kesuburan tanah. Tanah aluvial sangat cocok digunakan untuk berbagai jenis tanaman, seperti padi, jagung, dan sayuran. Oleh karena itu, tanah ini banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Tanah aluvial memiliki beberapa kelebihan, yaitu subur, mudah diolah, dan cocok untuk pertanian. Namun, tanah ini juga memiliki kekurangan, yaitu rentan terhadap banjir karena dekat di daerah dataran rendah dan dekat aliran air. Pengelolaan pada tanah aluvial agar tetap produktif diperlukan beberapa upaya, yaitu yang pertama, pengaturan irigasi yang baik agar tidak terjadi kelebihan air. Yang kedua, pemupukan secara teratur untuk menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, penambahan bahan organik seperti kompos untuk memperbaiki struktur tanah. Dan yang terakhir yaitu pembuatan saluran drainase agar air tidak menggenang terlalu lama. Kesimpulan akhirnya yaitu tanah aluvial merupakan tanah hasil endapan air yang memiliki kesuburan cukup baik dan sangat cocok. Namun, tetap diperlukan pengelolaan yang tepat agar tidak mengalami masalah seperti banjir. Ambil ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat. Nah, seperti ini. Ini agak kecoklatan ya teman-teman. Ini adalah kalau bahasa biologi itu teman-teman, ini adalah tanah ini mengandung tanah aluvial ya. Tanah aluvial ini tingkat kesuburan dan kematian dan terhadap penyakit itu kepada tumbuhan yang kita tanam itu sangat potensinya itu sangat nihil terhadap penyakit ya. Itu mengandung tanahnya itu lebih padat dan juga lebih lembab, itu lebih bagus daripada kotoran-kotoran seperti sapi dan kotoran ayam ya teman-teman.
Kalau kotoran sapi itu kalau agak kering itu maka akan mengakibatkan mati terhadap tanaman. Tapi kalau tanah seperti ini ya teman-teman, itu walaupun kering, potensi tumbuhan itu nggak bakalan mati, tapi cuma perkembangannya aja itu kurang greget ya teman-teman. Melihat nanti saya zoom. Oke. Nah itu kalian bisa lihat media polybag-nya itu adalah tanah ini. Tanah yang saya gunakan ini tadi ya teman-teman, itu sudah agak kering kurang lebih enggak sampai 1 bulan seingat aku. Nah kalian bisa lihat subur kan teman-teman, padahal itu agak gitulah. Nah kalian bisa lihat ini juga kacangnya ada sedikit berbuah ya. Nah ini hasil dari tanah ini tadi teman-teman. Kalau di kampung halaman kalian atau di sekitar kalian mempunyai tanah seperti ini ya teman-teman, cepat-cepatlah kalian gunakan untuk media tanah buat saja ke polybag atau ke manapun ya teman-teman. Nggak usah melakukan sistem hidroponik karena tanah ini tingkat energinya itu sangat bagus. Nggak usah kalian kasih kapur lagi, nggak usah kalian kasih garam lagi, karena di sini sudah kandungan nitrogen itu sangat bagus ya teman-teman. Tingkat keasamannya pun juga 0,01% ya teman-teman. Dan pH tanahnya itu juga bagus ya teman-teman. Karena kalau sudah seperti ini, kalau tanah itu ada kecoklatan seperti ini teman-teman, berarti pH air itu sangat bagus ya. Rata-rata pH air ini mengandung 6,2 ya teman-teman. Nah itu tadi. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, lalu kalian akan saya tunjukkan lagi ke ini. Nah, yang ini ya teman-teman, ini sudah kering. Nah, coba kalian lihat. Tanah ini agak kering ya. Nah, ini tapi tumbuhan ini masih hidup. Nah, kalian bisa lihat masih hidup kan teman-teman. Nah, seperti ini. Tapi cuma tingkat anunya saja, pertumbuhannya saja itu lambat. Kalau pengen lagi kita bisa kasih seperti ini lagi teman-teman. Nah ini sepertinya aja layu karena kekurangan kadar CO2 ya. Oke, kalian bisa lihat. Nah ini tanahnya itu agak kering ya, jadi kita tambahin aja. Nanti ini dia juga bisa akan kembali segar ya teman-teman. Kelihatannya aja ini rentan. Nah seperti ini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Wah sangat menyenangkan. Ini jujur ya, karena kemarin tuh karena aku uji coba, enggak aku kasih siraman air, enggak aku kasih apapun, cuma tanah ini sekering-keringnya dan saya tumbuh-tumbuhnya ternyata juga bagus teman-teman. Ini kemarin sudah berumur kurang lebih 12 hari ya teman-teman, karena nggak dirawat seperti inilah. Nah ini ya, nah, seperti ini tanahnya juga. Kemarin ini serat-serat melalui media mikroskop juga saya lakukan. Kemarin itu kandungan zat-zat aktifnya itu juga bagus teman-teman. Nah di sini kalian bisa melihat ya. Baik, saya itu sudah lembab ya, sudah agak kehitaman, saya diamkan seperti ini, lalu saya keringkan beberapa saat, sudah bagus ya, karena itu juga sangat tumbuh. Ini sangat cocok bagi kalian yang mau tanam apa saja ya teman-teman, pokoknya sangat bagus. Tapi kekurangan tanah ini bagi terong ungu itu berpotensi sangat mati teman-teman, tidak bagus untuk terong ungu. Karena di sana ada ya teman-teman, mungkin terong ungu itu aku sudah coba kemarin itu sudah nggak tahan dengan tanah seperti ini teman-teman. Mungkin aku nggak tahu juga karena aku nggak melalui tes uji coba itu. Nanti kalau ada waktu aku tes uji coba ya teman-teman, kenapa jadi terong ungu itu nggak kuat terhadap tanah aluvial ini. Oke, nah seperti ini kalian bisa lihat. I just had to let you know you're